Ia merasa heran. Oh. 1, 2, 3. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Kalau di situ tempat kamu sudah terima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak yang menyembuhkan mereka. Nah, kita ulang lagi ya. Pelayanan perdesaan berdasarkan dari Markus pasal yang ke-6. Jelas di situ dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah ini ya, jadi karena Yesus itu tahu perjalanan ke desa-desa itu tidak mudah. Perjalanan di desa-desa itu mereka masih banyak terikat dengan adanya roh-roh. Nah itulah sebabnya Yesus mengutus murid-muridnya itu diberi kuasa. Jadi intinya kita pun juga kalau nanti kita diutus di desa-desa, kita pun juga harus yakin bahwa apa? Yang pertama, Tuhan itu memberikan kita kuasa. Nah, terus yang kedua kita yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita juga penyertaan. Ya, penyertaan, ingat waktu ayat amanat agung yang mengatakan bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman ya. Jadi kita harus ingat. Nah, di sini dikatakan perintah Yesus pada waktu muridnya masuk di dalam desa-desa, di situ dikatakan bahwa yang perlu mereka bawa itu hanya apa? Tongkat. Tongkat itu berbicara soal kuasa. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti kita betul-betul cari tongkat. Enggak. Kita bukan cari tongkat, tetapi benar-benar kita itu mempunyai kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan penginjilan kita tidak boleh membawa apa-apa, artinya supaya apa? Supaya benar-benar kita itu fokus. Supaya kita fokus, tidak membawa apa-apa. Nah kalau kita diutus di daerah manapun, Tuhan itu pasti akan pelihara kita ya. Bahkan dikatakan di sini juga dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan,
berkat pun jangan, bekal pun jangan, uang dan dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki. Tetapi jangan memakai dua baju. Artinya apa? Artinya ya, kita pakai alas kaki boleh. Misalnya pakai sepatu lah, pakai sandal lah, itu terserah dari kita. Tidak apa-apa. Tetapi jangan memakai dua baju. Baju itu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang kedua itu adalah kebenaran berasal dari firman. Jadi yang kita bawa itu selain kuasa yang daripada Roh Kudus, kita juga harus membawa firman. Nah, untuk pertama kali jangan bawa Alkitab. Makanya kita itu harus hafal ayat-ayat yang mengatakan untuk kita bertobat apa dan sebagainya, itu harus hafal itu ya. Soalnya kalau kita datang pertama kali bawa Alkitab, kita itu akan ditolak. Dan lagi di sini dikatakan juga, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ya, jadi artinya kalau orang itu sudah terima kita, disuruh masuk di rumahnya, kita masuk. Kita masuk, kita perkenalan dulu, kita baik-baik dulu dengan orang itu. Itu ya tandanya. Nah, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan tebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi artinya kalau orang itu menolak, kita nggak usah berbantah, kita keluar aja. Tebaskan debu itu artinya kita tandai bahwa rumah ini sudah tidak mau bersahabat dengan kita. Biarkan aja. Nanti siapa tahu lama-lama dia bisa bersahabat dengan dia. Pokoknya satu kali masuk, mereka nggak terima, sudah cabut. Jangan sampai kedua kali, ketiga kali kita datang, jangan. Nanti itu orang malah curiga kepada kita ya. Nah, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, jadi kalau kita sudah diterima di satu tempat, kita beritakan Injil pertobatan. Nah, itu yang harus kita sampaikan ya. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak minyak, dan orang sakit dan minyak menyembuhkan mereka. Oke. Jadi ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mempoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi kita mendoakan orang sakit itu boleh juga pakai minyak urapan. Tetapi jangan setiap mendoakan orang itu pakai minyak urapan.
Karena kita melihat Yesus ya. Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang sakit itu tidak selalu pakai minyak urapan. Yesus menyembuhkan orang sakit, contohnya mertua Petrus, waktu mertua Petrus demam, Yesus apa? Memegang tangannya. Tangan mertua Petrus. Akhirnya mertua Petrus sembuh. Nah, selain itu juga cara-cara Yesus itu beda menyembuhkannya. Bahkan waktu dia menyembuhkan Bartimeus, orang yang matanya buta, ada yang pakai apa? Ludah ke tanah, ya kan? Meludah di tanah, terus diaduk-aduk, ditempelkan. Ya. Jadi caranya itu berbeda-beda Yesus. Kalau memang saudara tergerak untuk pakai minyak urapan, ya silakan. Kalau tidak perlu gitu. Jangan sampai kita itu memberhala minyak urapan, ya. Jangan sampai wah ternyata orang Kristen itu ada ini juga, pegangan juga, pegangannya minyak. Nah, jangan sampai kita itu disebut begitu ya. Nah, ini ya. Jadi mengerti ya. Dan kita baca lagi di dalam Lukas. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, silakan baca sampai habis. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung mereka di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang-orang di tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata dalam hatinya, "Siapakah yang orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri?" Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, jadi kita lihat kalau Yesus itu ke desa itu banyak orang yang sudah mendengar namanya. Ya kan sampai dikatakan dari semua desa-desa itu datang. Misalnya daerah Guguma. Nah, sekitar daerah Guguma itu banyak orang yang datang karena dengar bahwa Yesus itu berkuasa. Nah, kita lihat di sini waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia hanya berkata apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Nah, kita harus jelaskan sama mereka. Sebelum kita berdoa untuk mereka, kalau mereka mau mendengarkan kita kasih Injil dulu. Gitu. Kita bilang Bapak atau Ibu atau kakak, abang,
sebelum saya berdoa, saya mau menyampaikan berita keselamatan. Nah, berita keselamatan yang saya sampaikan ini adalah berita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sampaikan kepada mereka. Nah, jadi intinya ayat ini mengajarkan untuk kita benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Jadi jangan takut-takut. Kalau kalian nanti diutus ke satu daerah, jangan takut-takut, pergi saja bersandar kepada Roh Kudus. Banyak berpuasa. Karena ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa jenis penyakit ini tidak bisa hanya doa saja, tetapi harus berpuasa. Itu nanti saya akan cari ayatnya ya. Nanti sore kan kita jam 3 sampai jam 4 kan kita jumpa lagi. Nah, jadi ingat, untuk pelayanan perdesaan itu Tuhan sangat mementingkan. Tuhan itu sangat mengasihi dan mementingkan orang-orang yang ada di desa, supaya orang-orang yang ada di desa itu tidak diikat terus dengan adanya kuasa kegelapan. Nah, jadi saat ini tugas Yuli doa untuk papanya ya, jangan sampai papanya itu dipanggil lagi hantu atau setan sama orang-orang itu. Kita doakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya itu. Nah, terus pokoknya semua berdoa untuk keluarga, khususnya untuk keluarga, supaya keluarga itu benar-benar dimenangkan. Apalagi kalau bapaknya Desi itu kan jelas tahu Desi sudah ada perubahan kan. Nah, pasti kita ingatkan ya kepada Bapak. Nah, itulah tugas-tugas kita ya. Nanti kalau sudah ini benar-benar kita akan pergi ya. Kita akan pergi. Nah, oke. Itu kita pergi ke sana itu nanti termasuk praktek pelayanan. Nah, itu ya, kita praktek pelayanan lagi. Nah, kita lihat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjut? Siapa mau tanya? Ada? Ya, tanya apa? Mana mic-mu? Tentang yang diutus berdua-berdua. Nah, kenapa Tuhan mengutus mereka berdua-dua? Mengapa tidak satu? Mengapa tidak tiga? Mengapa tidak empat? Apa ada artinya gitu? Ya, pengutusan berdua-dua itu ada artinya. Soalnya pertama kali kita kalau diutus, kita nggak pernah diutus, kita datang ke satu daerah yang baru, kita itu merasa apa? Merasa terasing, kita merasa kesepian, kita merasa seolah-olah susah kali untuk cari pendekatan sama orang dan sebagainya. Tapi kalau kita berdua, kita masih ada kawan. Dan selain itu, kalau berdua itu harus benar-benar sehati. Jangan sampai tidak sehati. Kalau tidak sehati itu kacau. Saya pernah, pengalaman saya waktu saya diutus di API. Diutus di API Asia Pasifik Internasional di daerah Singkawang juga saya diutus. Saya berdua, ternyata yang satu itu masih bersifat duniawi. Nah, itu kacau lah. Kita bimbingnya susah, bandelnya minta ampun dan sebagainya. Akhirnya kacau balau lah pelayanan. Pelayanan di perintisan saya akhirnya kacau balau. Saya kembalikan mereka. Dan saya nggak mau, saya keluar dari Asia Pasifik. Dia bilang diutus lagi, udah dikasih orang baru lagi. Saya bilang enggak, saya sudah nggak percaya lagi. Saya nggak mau, saya sudah sendirian aja katanya. Sendirian aja lah, kalau nggak mau kami percaya.
Enggak. Saya sudah tidak mau dengan kerjasama dengan Asia Pasifik. Saya katakan begitu. Nah, ini yang susah ini. Kalau berdua itu tidak sehati, tidak seroh, sejiwa, itu yang susah. Karena Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan dalam Kristus. Kita lihat di dalam Efesus. Itu diajarkan kepada Rasul Petrus bahwa kita itu harus benar-benar sehati, sepikir. Itu Efesus berapa? Ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 ayat yang ke-32. Efesus berapa? Ya, Efesus berapa? Bukan Bu, ini tentang nama. Oh, Efesus pasal 4 ayat 4. ya, coba. Itu satu tubuh, Ya. satu roh. Ayo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu tubuh, 1, 2, 3. satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada keselamatan yang telah berkelapannya. Satu Tuhan, satu iman, Baptisan satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang atas semua dan di dalam semua. Tetapi yang kepada kita masing-masing telah dianugerahkannya dan dijelaskan. Nah, kita sampai di situ aja ya. Jadi, nah ini Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus kalau mereka di Efesus itu berdua harus hati ya kalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan berpadan dengan panggilan itu. Artinya berpadan dengan panggilan itu artinya kita benar-benar hidup di atas panggilan Allah. Hidup di atas panggilan Allah itu yang pertama itu kita harus menjaga kekudusan. Selain kita penyerahan diri kepada Roh Kudus, berdoa, berpuasa, kita juga harus hidup sesuai dengan kekudusan, berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ingat, kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita juga harus saling membantu bagi masyarakat daerah yang ada di desa tersebut ya. Nah, satu tubuh artinya kita itu satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Nah, terus satu roh di dalam Roh Kudus. Nah, sebagaimana kamu telah dipanggil ya. Inilah yang harus kita lakukan.
Saya nggak pernah minum obat. Saya cuma doa aja. Paling saya cuma 1 hari 2 hari sudah sembuh. Nah, sudah ya. Jadi kalau pelayanan desa dibanding dengan pelayanan kota itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat. Apalagi kalau tempat yang kita tinggali itu bekas dukun, terus masih ada kuasa-kuasa, itu harus benar-benar diusir. Harus benar-benar diusir. Tapi jangan takut. Tuhan tetap menyertai. Kita kan tentara kan? Ingat kan? Kita ini adalah tentara-tentara Kristus. Tentara Kristus, kalau namanya tentara Kristus, walaupun kita di hutan-hutan, Tuhan tetap menyertai. Ya, Tuhan tidak akan biarkan kita sampai kita itu tergeletak jatuh, ya. Itulah. Nah, dari sini sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit mengenai tentang pelayanan di kota. Pelayanan di kota itu bukan berarti orang-orang kota itu egois, cuek, dan sebagainya. Kita lihat daerah kotanya. Kalau daerah kotanya itu perkampungan, kan ada daerah kota yang perkampungan. Itu mereka itu masih mempunyai sifat orang desa. Jadi mereka tuh masih apanya, misalnya apa, masa tiba-tiba ndak ada garam, masih bisa lari ke tetangga, mintalah. Jadi kita kalau melayani di kota juga harus lihat daerahnya. Ini daerah orang-orang masih orang-orang berjiwa desa atau sudah benar-benar berjiwa kota, ya itu. Jadi kita harus tahu persis. Nah, gimana kalau di tempat daerahnya Pak Billy itu gimana? Ya, enggak, maksudnya gereja sama tempat tinggal beda. Sama kan? Nah, lingkungannya itu bagaimana? Lingkungannya itu mereka itu benar-benar sudah membuang tradisi desa atau masih setengah kota, setengah desa? Oh, setengah kota, setengah desa. Nah, jadi kita harus tahu juga kalau kita ditempatkan di kota, kita harus tahu bagaimana kita menanggapi situasi orang-orang mereka. Oh, berarti kalau separuh kota, separuh desa, itu berarti masih ada yang pegang, masih ada pegang yang kuasa-kuasa kegelapan. Itu masih ada itu. Nah, itu ya. Oke. Jadi setiap kali kalau kita masuk di desa dan di kota, kita harus perhatikan orang-orangnya. Karena di kota-kota itu, yang di kampung-kampung itu, masih saya lihat mereka masih minta garam lah, mereka masih mau pinjam palu lah, masih punya. Nah, kalau di kota yang benar-benar kota, mereka kan sudah tidak mau, gengsi mereka. Kalau mau pinjam itu mereka masih gengsi mereka. Jadi lebih baik aku belilah. Aku nggak kenal dia, aku nggak ini. Nah itu kan. Jadi makanya
pelajaran kita, pelayanan perkotaan dan perdesaan ini mengajar kepada kita untuk kita ini harus berwaspada, harus dengan jeli, harus dengan teliti melihat keadaan daerah tersebut ya. Nah, yang jelas kalau daerahnya Juni itu masih desa ya, betul-betul desa ya. Kampungnya betul-betul desa, terus daerahnya Desi juga ya. Terus kalau daerahnya ini ya. Terus kalau yang di jembatan 25 gimana? Kamu di sana? Oh, masih kuat lah. Tuhan masih menyertai, masihlah. Ya. Bagus. Oh, banyak Jawa. Oh, itu daerah Trans. Kalau daerah Jawa, kalau di daerah Trans kita harus hati-hati karena mereka itu latar belakangnya Muslim kan. Nah, kalau Muslim itu orang Jawa itu sifatnya itu berpura-pura. Itu orang Jawa. Karena saya lahir Surabaya. Orang Jawa itu berpura-pura sifatnya. Ya, iya. Tetapi begitu kita pulang, kita bisa dikerjain. Nah, itu berarti agak bahaya juga itu. Kelihatannya orang Jawa itu kan lemah lembut, ya kan? Nah, lemah lembut, terus ramah dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Karena jangan sampai kita ngomong salah, mereka marah, terus kita dilaporkan mengkristenkan mereka. Itu tuh banyak terjadi itu. Itu banyak terjadi bagi mahasiswa di daerah Jawa yang praktek itu banyak itu terjadi antara ya kesalahpahaman dan sebagainya apa itu. Jadi harus hati-hati itu di daerah Guguma itu ya. Kalau di daerahnya Yuni Dayak semua ya. Tuh, Dayak semua, Desi Dayak semua ya. Oh, rumahnya daerahnya tuh daerah Jawa. Gitu. Ya. Nah, kalau Pika, daerah Pika gimana? Kristen semua. Gitu ya. Iyalah. Kita harus hati-hati ya. Daerah di mana kita tinggal itu harus berhati-hati. Oh, belum ada yang bisa dijangkau. Itu orang apa? Oh, Katolik itu perlu juga harus orang Katolik itu harus diarahkan. Dia itu menyembah kepada patung Maria, tapi dia nggak mau ngaku kalau dia menyembah kepada patung Maria. Tuh. Ya. Mana nggak pakai mic? Kan terus bagaimana tuh Bu dengan yang bisa lu bilang gini, kalau kita tanyakan agama apa, kamu agama apa gitu kan.
Terus dia tanya, nggak penting agama, yang penting saya itu percaya dengan Tuhan, Jak, katanya. Saya nggak percaya, saya nggak penting agama Kristen, Islam atau Katolik gitu. Gimana tuh, Bu? Orang Kenapa? Nyetrum. Iya. Oh, Dengan orang yang selalu bilang saya tuh nggak punya agama, saya nggak percaya ini, saya nggak percaya itu, terus gimana, Bu? nah, kita kasih tahu. Nah, agama itu memang tidak menyelamatkan kita. Kita kasih tahu. Agama apapun, baik itu Katolik, Kristen, apapun semuanya, agama itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita percaya adanya Tuhan, kita harus menyembah Dia, menyembah Tuhan. Nah, Tuhan itu hanya satu. Kasih tahu gitu. Tapi kalau dia memang percaya sama Tuhan nih kan, Bu, tapi dia masih juga kayak percaya katanya tentang gaib-gaib gitu kan, tentang keramat-keramat gitu. Ya itu biarin dulu. Yang penting kita sampaikan untuk dia mengenal Yesus. Gitu. Jadi awalnya kita memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, makanya kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai meyakinkan orang itu. Makanya berdoa sama Tuhan dalam hati. Supaya orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan satu-satunya. Nah, kita kasih pertanyaan. Kalau ibu percaya adanya Tuhan, nah saya mau tanya, ibu itu asalnya dari mana? Manusia itu asalnya dari mana? Tanya. Manusia itu awalnya itu asalnya itu dari mana? Dan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, semua binatang itu asalnya dari mana? Ditanya gitu. Ditanya. Nah, kalau dia sudah ditanya, dia bilang dari Tuhan, ya kalau memang ibu atau bapak sudah percaya bahwa semuanya yang ada di dalam dunia ini Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan. Terus kenapa ibu nggak percaya adanya Tuhan? Padahal Tuhan itu juru selamat kita, yang menghapus dosa kita. Tuhan itu juga dia menghapus dosa kita itu bukan hanya sekedar kita dipanggil untuk kita dikuduskan, disucikan, enggak. Tapi kita itu dipanggil Tuhan lewat kematian Dia. Lewat kematian Dia. Nah, karena Dia itu Tuhan, makanya Dia pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kalau manusia bisa nggak bangkit? Kan nggak bisa. Kita jelaskan gitu. Itu. Satu hal, kita harus menyadari bahwa manusia ini masih diikat dengan adanya dosa. Nah, manusia itu tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Upah dosa itu maut. Nah, harus jelaskan. Nah, segala sesuatu yang dilakukan manusia, kalau manusia itu tidak segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada dosa. Entah itu dosa sengaja, entah itu dosa tidak sengaja. Nah, kita jelaskan. Dosa yang jelas. Contohnya, kita sering maki-maki anak kita. Ya kan?
maki-maki anak kita dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu apa enggak dosa? Nah, itu ditanya. Supaya kita hidup di keluarga itu damai, hidup di keluarga itu tidak saling berantem, kita perlu kasih Kristus. Itu harus kita jelaskan begitu. Oke? Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Nah. Jadi kita akan melihat pelayanan pedesaan. Permasalahannya pelayanan pedesaan itu adalah satu hal kita menghadapi kuasa-kuasa gelap itu. Itu yang harus kita perangi itu. Nah, yang kedua, makanya kita harus terus bersandar kepada Roh Kudus. Banyak doa, banyak puasa. Nah, apalagi kalau berdua ya. Berdua benar-benar sehati, sepikirlah, sejiwa. Supaya berdua menjadi berkat bagi sekitar kita gitu. Tapi kalau di Bisom diutus satu orang ya. Oh dulu 2. Terus sekarang satu orang. Gitu. Yalah. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan bagi saudara nanti kalau misalnya pelayanan itu diutus di antara desa dan kota. Kalau diutus antara desa dan kota ini, kalian lihat. Kalau orang-orang yang dekat desa itu perilakunya itu masih seperti orang desa. Mereka masih suka pinjam-pinjaman, mereka masih suka ini dan sebagainya itu. Jadi kita harus tahu sikon di mana kita diutus itu. Karena desa dan kota itu bagian dari amanat agung dari kita. Ya kan? Pertama Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat sendiri. Nah, keluarga. Nanti kan kita mau praktek ke keluarga kalian kan? Nah, itu yang pertama. Nah, terus kedua kita harus melihat situasi. Karena kalau kita tidak bisa membaca situasi orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan kalah. Kalau kita mau bawa cara kita di kota, karena kalian sudah dibina di sini kan, dibina di sini kan sudah termasuk kota kan, pinggiran kota di sini. Nah, itu jangan sampai sifat dari desa kalian itu hilang, tetap pertahankan. Jadi saudara tuh perlu beradaptasi. Di daerah kota yang benar-benar kota, tidak lagi mereka sifatnya desa benar-benar sifat desa sudah dihilangkan, lah saudara hidup secara orang kota. Nah, begitu juga saudara di desa, saudara hidup dengan orang desa. Saudara di tengah-tengah antara kota dan desa, saudara lihat mereka. Kalau mereka orang-orangnya itu masih berpegang keras dengan sifat desa, ya saudara ikuti. Seperti Rasul Paulus kan. Rasul Paulus pernah mengatakan, kita lihat di dalam 1 Korintus.
seperti nah, 1 Korintus ada yang tahu nggak? Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku di tengah-tengah orang Yahudi, aku menjadi seperti Yahudi. Aku di tengah-tengah Yahudi, aku menjadi seorang Yahudi. Aku eh, di orang-orang yang di bawah hukum Taurat, aku pun juga di bawah hukum Taurat, gitu. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita pelayanan di dalam pedesaan dan di kota. Kalau di kota itu kadang mereka itu melihat penampilan kita, itu kota. Melihat penampilan kita, melihat pendidikan kita, melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Itu biasanya di kota. Tapi kalau di desa itu orang-orangnya itu tidak melihat keadaan kita, itu tidak dilihat. Kalau kita pandai-pandai mendekati mereka. Tuh ya. Jadi nah, kalau di kota itu ekonominya jelas bagus, ya kan? Tapi kalau di desa ekonominya kurang, ya kan? Kecuali kalau pas panen, ya kan? Kalau pas panen ada yang bawa beras, nanti panen ubi, ada yang bawa ubi. Itu di tempat saya gitu. Mereka masih ini gaya hidupnya itu masih gaya hidup desa kalau di tempat saya gitu. Nah, jadi kita lihat strategi misi perkotaan. Prinsip dasar amanat agung Matius 28 19 sampai 20, terus Kisah Rasul 1 ayat 8, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Terus misi bergerak dinamis. Artinya tahu nggak? Misi bergerak dinamis. Misi bergerak dinamis itu artinya misi itu benar-benar teratur ya. Strategi penjangkauan, pendekatan persuasif, yaitu bersahabat tentang misalnya kalau di kota mereka kan suka pakai logika kan. Kalau di kota suka pakai logika, ya kita harus pakai logika kita.
kita kasih perumpamaan seperti contohnya garam dan dunia. Nah, supaya logika mereka itu terbuka. Dan teologi dalam konteks. Jadi lihat konteksnya, apa yang kita bicarakan kepada orang tersebut. Jadi jangan berpikir kalau kita di kota, bahkan kita juga di desa, kadang kita bisa menemui orang kota. Misalnya contohnya, anak mereka perantauan, ya kan? Mereka sudah lama tinggal di Jakarta, atau mereka sudah lama tinggal di kota. Jadi gaya hidup mereka sudah di kota. Nah, kalau gaya hidup mereka itu seperti di kota, kita deketin juga harus seperti kota. Kalau gaya hidup mereka kembali kepada orang desa, kita juga mendekati seperti orang desa. Ya. Oke. Ya, itu strateginya Paulus. Jadi kalau melihat orang-orang yang masih percaya di Taurat, Paulus pun juga, karena apa? Paulus latar belakangnya dari buku Taurat kan, Paulus kan. Tetapi dia bukan hidup seperti Taurat, tetapi dia menggunakan hidup Taurat supaya mereka percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi untuk pelayanan perdesaan dan perkotaan ini sangat berkaitan sekali. Ya, sangat berkaitan sekali. Kalau kalian kan bisa hidup di kota juga kan? Juga bisa hidup juga di desa kan? Itulah harus begitu seperti Rasul Paulus. Jadi pandai-pandailah untuk mendekati orang-orang yang benar-benar mau kita mendidik. Nah, transisi masyarakat perkotaan. Sifat transisi di Indonesia adalah penuh diliputi oleh mitos dan upacara. Di kota pun juga itu masih ada. Yang di pinggiran-pinggiran kota itu masih ada. Bahkan orang-orang kota pun juga walaupun bertahun-tahun itu mereka masih masih mendarah daging tentang hukum, tentang adat istiadatnya itu, ya. Nah, hakikat masyarakat transisi berkecenderungan besar orientasinya ke arah tradisional. Nah ini. Nah kalau di daerah saudara sendiri, saudara enak. Ngerti kan tradisional saudara. Tapi kalau saudara diutus bukan di tempat saudara, ya tradisinya itu berbeda, maka ya itu kita mesti harus belajar. Implikasinya hakikat masyarakat transisi secara fungsional dan operasional berakar pada pandangan dan sistem nilai atau etos aparat atau penguasaannya. Jadi mereka itu
berkuasa atas budaya. Gitu. Nah, budaya ini yang harus kita perangi. Ini ya. Ciri-ciri masyarakat transisi adalah sinkristisme, tidak mau dikritik, mudah tersinggung, haus kekuasaan, manipulatif, tidak rasional. Inilah orang-orang yang ada di tengah-tengah antara kota dan desa. Jadi mintalah hikmat kepada Tuhan untuk kita tetap bisa menang, merebut akan jiwa-jiwa mereka. Nah, ada pertanyaan? Ada. Jadi benar-benar nanti kalau di perdesaan atau di tengah-tengah kota dan desa itu benar-benar kalian itu menjadi laskar-laskar. Nah, jadi jangan pantang mundur. Kalau menjadi laskar, menjadi tentara, jangan mundur. Kalau mundur, iblisnya ketawa. Nah, tapi kalau semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita berdoa, sehati, sepikir, berpuasa, Tuhan akan membentengi kita. Itulah intinya kalau kita pelayanan di pedesaan. Nah, biasanya kalau di pedesaan kita pelayanan kadangkala tidak ada air ya. Pasti ada air atau tidak ada air? Pasti ada air gunung ya. Oh, air gunung ya. Ya, bersyukurlah. Ada adalah ya air ya. Nah, oke lah kita akhirin sampai sini sudah jam